Kembali lagi di Cupuli Sport Football. Di video kali ini saya akan membahas update transfer dalam beberapa hari terakhir. Di mana berita pertama, Ange Postecoglou resmi dipecat sebagai pelatih Tottenham Hotspur setelah membawa Tottenham juara Europa League. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa Tottenham Hotspur memecat Ange Postecoglou? Jawabannya sederhana. Dalam 2 tahun menangani Tottenham, Ange Postecoglou tidak memberikan prestasi yang signifikan. Di musim pertamanya ia membawa Tottenham di peringkat 6, cukup bagus, tetapi di musim keduanya peringkat 16. Artinya apa? Mengalami penurunan yang sangat drastis. Juara Europa League ini kan bukan suatu prestasi yang bergengsi di Eropa. Ini adalah kasta kedua setelah Champions League. Dan Tottenham langsung menunjuk Thomas Frank sebagai pengganti Postecoglou. Bila melihat permainan Brentford di bawah asuhan Frank, maka Tottenham memiliki arah permainan yang lebih bagus ke depannya. Thomas Frank ini kan lebih modern, lebih kolektif. Tetapi Tottenham untuk bermain lebih bagus membutuhkan adaptasi. Pasti ada pemain yang tidak cocok dengan strategi Frank. Akan ada fase di mana Tottenham ini mengalami kalah menang. Dan Christian Giroud ditunjuk sebagai pelatih Inter Milan. Christian Giroud ini sangat kental dengan Inter Milan. Ia adalah salah satu bagian dari skuad Nerazzurri ketika memenangkan treble winner di 2010 eranya Mourinho. Ia juga sempat menangani tim youth-nya Inter Milan. Ia sempat melatih Parma dan sekarang ditunjuk menjadi pelatih. Pasti strateginya Giroud ini tidak beda jauh dengan pelatih Inter sebelumnya. Mbeumo dipatok 70 juta euro oleh Brentford jika MU ingin membelinya. Pertanyaan sekarang, apakah Mbeumo ini pemain yang pas untuk MU? Kalau dibilang bagus, pemain bagus memang bagus, tetapi apakah ia bisa mengangkat MU? Saya tidak yakin dengan Mbeumo ini. Manchester City mendapatkan 3 pemain baru, yaitu Thierry Render dari AC Milan, diberi dengan harga 70 juta euro. Posisinya adalah seorang gelandang, lebih ke box to box, mirip Gundogan. City ini juga memperkenalkan Ryan Cherky, posisinya attacking midfield. Mungkin dia akan mengisi posisi dari De Bruyne yang hengkang musim ini. Tapi untuk menggantikan De Bruyne ini sangat susah, mencari pemain yang memiliki skill kayak De Bruyne di sepak bola sekarang sangat sulit. Dan City ini juga mendapatkan Ryan Ait-Nouri untuk posisi back kiri dari Wolves. Karena musim lalu back kiri City diisi oleh Gvardiol. Pep terpaksa merotasi Guardiola sebagai back kiri karena stok back kiri City ini musim lalu sangat terbatas, dan City musim ini harusnya beli 2 winger yang lebih bagus karena Savinho dan Doku ini bukan levelnya City. Mungkin untuk pelapis masih oke, tapi untuk menjadi pemain inti bukan standarnya City lah. Arsenal mendapatkan Kepa Arrizabalaga dengan harga 5 juta euro, pembelian yang bagus untuk seorang kiper. Dan persaingan di kiper ini juga semakin ketat karena Arsenal memiliki 2 atau 3 kiper. Seandainya Raya tampil buruk, maka match berikutnya akan digantikan oleh Kepa. Arsenal juga mendapatkan Zubimendi dari Sociedad dengan harga 65 juta euro. Posisinya adalah seorang gelandang bertahan. Arsenal bisa bermain
bermain dengan 2 DM dengan menduetkan Partey dan Zubimendi. Karena stok gelandang Arsenal juga sangat terbatas. Hanya ada 3 pemain yang berkualitas. Musim lalu ketika Odegaard cedera maka tidak ada yang bisa menggantikannya. Musim lalu kan Arsenal berada rank kedua karena pesaingnya pada ngedrop dan jarang sekali pemain yang cedera. Mungkin hanya Saka dan Odegaard. Yang lainnya cedera ringan lah. Sementara Mike Maignan batal ke Chelsea. Milan meminta 30 juta euro, tetapi Chelsea hanya menyanggupi sekitar 10 sampai 15 juta euro. Dan seandainya saya jadi Chelsea, saya akan ambil Maignan. Maignan ini adalah salah satu kiper terbaik di Serie A, tim nasional Prancis. Barcelona mendapatkan Joan Garcia dari Real Sociedad sebesar 25 juta euro. Ia akan menggantikan posisi dari Wojciech Szczesny yang musim lalu tampil tidak konsisten. Ada beberapa match yang melakukan blunder. Florian Wirtz resmi ke Liverpool dengan mahar 150 juta euro. Harga yang sangat fantastis, sangat overrated. Ini adalah transfer termahal ketiga setelah Neymar 220 juta, Mbappe 180 juta euro, dan sekarang Florian Wirtz 150 juta euro. Dan harga ini pasti membuat Wirtz menjadi beban tersendiri bagi Wirtz. Kita melihat beberapa pemain mahal yang gagal, contoh Nunes, Sancho, Coutinho juga gagal, dan yang lainnya. Posisi Wirtz di Liverpool adalah gelandang serang yang akan diduetkan dengan Szoboszlai atau McAllister. Liverpool juga membeli Frimpong untuk bek kanan. Sementara Osimhen menolak Al Hilal dengan harga dengan harga 75 juta. Dia nampaknya masih senang bermain di Eropa. Leroy Sané resmi ke Galatasaray. Prime-nya Leroy Sané ini adalah ketika dia bermain di City, duetnya dengan Sterling dan De Bruyne sangat luar biasa, mendapatkan beberapa Liga Inggris. Dan Galatasaray ini memiliki kebiasaan menampung pemain bintang yang karirnya sudah meredup. Tentu saya masih ingat ketika Drogba, Sneijder, bahkan mungkin Podolski pernah bermain di sana. Kevin De Bruyne selang lagi akan bergabung dengan Napoli. De Bruyne datang ke Napoli dengan CV yang luar biasa dari Manchester City yang meraih beberapa Liga Inggris dan 1 Liga Champion. Tapi jangan berharap De Bruyne ini bermain seperti 5 tahun yang lalu, dimana sangat cepat, sangat luar biasa lah. Tapi sekarang usia Kevin De Bruyne adalah 34 tahun. Dia akan lebih mengandalkan skill dan pengalamannya karena Serie A ini lebih stylish, lebih lambat. Dan De Bruyne ini pemain yang sangat cerdas, pemain yang pintar. Biasanya pemain seperti ini usia dia bermain cukup lama, dalam artian sampai usia 35 atau 36 masih bisa bermain. Contoh paling bagus Modric, Pirlo. Bila dibandingkan dengan pemain yang mengandalkan fisik seperti Nainggolan atau Vidal 30 lebih di Eropa sudah tidak survive. Dortmund tolak tawaran 35 juta euro untuk Bino Gittens. Chelsea ini sangat senang beli pemain muda dengan harga mahal, tapi belum terbukti kualitasnya. Contoh Modric gagal dan lain-lainnya juga banyak yang gagal. Dan pintarnya Dortmund ini adalah ketika menjual pemain bisa sangat mahal. Seperti Haaland 75 juta euro, Bellingham sangat mahal, Dembele sangat mahal,
Dan mungkin video kali ini cukup karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.